Silahkan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa karena Yesus kita sungguh sangat luar biasa. Ya biar kita tetap semangat, khususnya di bulan Agustus adalah bulan di mana kita boleh merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Semangat dan terus merdeka di dalam Tuhan. Amin. Ya puji Tuhan. Siang hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema atau judul berkorban untuk kerajaan Allah. Kita akan lihat ayatnya yang sudah tertera di dalam Kolose 3 ayat 23. Kita akan baca ayat ini bersama-sama ya. Kolose pasal 3 ayat 23 kita baca 2-3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Sekali lagi Kolose 3:23 saya bacakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Nah saudara, firman Tuhan mengajarkan untuk setiap kita supaya apapun yang kita lakukan ya, termasuk berkorban ya, apapun yang kita lakukan harus dilakukan dengan segenap hati ya, seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia, sehingga kita bisa tetap semangat, kita bisa tetap sukacita melakukan apapun karena kita tahu itu bukan buat manusia tapi untuk Tuhan, dan kita juga tidak akan mudah kecewa atau putus asa. Amin. Nah saudara, bahkan di dalam ayat berikutnya dikatakan bahwa Tuhan berjanji bahwa Tuhanlah yang akan memberikan upah bagi kita sekalian. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan apapun dengan segenap hati seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia, maka Tuhan berjanji dari Tuhanlah kita akan mendapatkan upah. Nah hari ini kita akan belajar firman Tuhan yaitu tentang berkorban untuk kerajaan Allah. Namun sebelumnya kita harus tahu apa arti berkorban itu. Apa arti kerajaan itu supaya kita dapat melakukannya dengan penuh semangat dan dengan penuh sukacita ya. Kita akan melihat apa arti berkorban. Berkorban berarti rela melepaskan sesuatu yang kita miliki demi kepentingan orang lain, atau pada prinsipnya berkorban itu rela menderita, mau rugi, rela kehilangan yang kita miliki demi kepentingan orang lain. Saya pernah baca contoh yang rela berkorban dari seekor burung pelikan ya. Burung pelikan ini dia itu suka memberi makan anak-anaknya. Tapi kalau nggak ada makanan dia rela untuk mematuk tubuhnya, memberikan daging dan darahnya untuk anaknya supaya anaknya bisa hidup. Dan setelah anaknya besar dia lakukan juga kepada anaknya. Itu sebabnya burung pelikan nggak pernah musnah karena dia mempunyai prinsip hidup rela berkorban. Kita melihat Yesus sudah melakukan itu. Dia berkorban bagi kita. Dia menyerahkan nyawanya supaya saudara dan saya memiliki kehidupan yang kekal. Dan nanti kita akan mengingat akan pengorbanan Yesus yang luar biasa yang perlu kita teladani. Nah saudara, sekarang kita harus melihat apa itu artinya kerajaan Allah. Tuhan Yesus menjelaskan melalui beberapa perumpamaan yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri tentang apa itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah diumpamakan seperti seorang yang menaburkan benih yang baik di ladang. Kerajaan Allah diumpamakan seperti biji sesawi. Kerajaan Allah diumpamakan seperti seorang pedagang yang sedang mencari mutiara yang indah. Nah, salah satunya yang sangat menarik bagi saya yaitu di dalam Matius 13 ayat 44. Yesus menggambarkan kerajaan Allah itu seumpama harta yang terpendam. Kita akan baca. Matius pasal 13 ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi, oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Jadi kerajaan Allah itu, kehidupan yang kekal itu seperti harta yang sangat berharga, harta yang terpendam yang sangat berharga. Ketika orang tahu di tanah itu ada harta terpendam, dia rela berkorban menjual hartanya, menjual harta miliknya demi untuk membeli itu karena dia tahu ada harta terpendam. Itu sebabnya ketika dia menjual apapun, merelakan harta miliknya dijual dengan sukacita karena dia tahu
ada sesuatu yang lebih berharga daripada harta miliknya, yaitu kerajaan Allah. Nah, di sini kita tahu bahwa orang yang menemukan kerajaan Allah, menemukan harta terpendam, tentu dia akan rela berkorban dengan sukacita, bukan beban. Ya, itu sebabnya ketika kita mengerti, ketika kita berkorban untuk kerajaan Allah, kita tidak akan menganggap itu sesuatu yang beban yang berat, tapi kita akan melakukannya dengan sukacita karena kita mengerti prinsip berkorban dan tentang prinsip kerajaan Allah, yaitu kehidupan kekal yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Saudara, sikap hidup kerajaan Allah yaitu berkorban dengan sukacita. Yesus dalam Alkitab saya baca ada seseorang yang dikagumi oleh Yesus. Dan dia berkata, dia terheran-heran kagum kepada orang itu, yaitu kepada seorang perwira yang memiliki sikap kerajaan Allah, yaitu rela berkorban. Di dalam Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10 saya akan bacakan. Kita akan belajar dari teladan dari perwira di Kapernaum ini. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Amin. Nah saudara, dari perwira yang ada di Kapernaum ini kita akan belajar ya tentang sikap kerajaan Allah, tentang sikap berkorban bagi kerajaan Allah. Minimal ada 4 hal yang harus kita miliki supaya kita juga bisa berkorban untuk kerajaan Allah. Hal-hal yang praktis ya yang harus kita lakukan seperti perwira ini. Dalam ayat yang ke-2 dan 3 tadi kita sudah baca bahwa ada 4 M ya supaya gampang diingat. M yang pertama, perwira ini ya berkorban dengan cara apa? Menolong dan menghargai hambanya. Ya, perwira ini menghargai hambanya, orang yang sederhana yang mungkin secara manusia tidak pantas untuk dihargai. Kadang-kadang kita seringkali menghargai orang-orang yang memiliki derajat atau kedudukan atau status. Tapi hamba ini luar biasa. Dia menghargai dan menolong hambanya yang sakit untuk dibawa kepada Yesus untuk supaya Yesus menolongnya dan menyembuhkannya. Saya percaya ketika kita melakukan berkorban, bukan memandang muka, memandang orang siapakah statusnya dia, tapi kita menghargai setiap orang, menghargai semua orang, menolong semua orang yang membutuhkan. Tuhan itu adalah Allah yang melihat. Di dalam Amsal 19 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati orang yang memperhatikan orang lemah. Kita akan baca Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi saya percaya kalau saudara mungkin selama ini melakukan berkorban untuk orang yang kelihatannya sederhana, orang biasa. Sepertinya orang tidak ada yang tahu. Percayalah, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membalas perbuatan kita itu. Karena itu jangan jemu-jemu kita berbuat baik.
semasih ada kesempatan. Nah, saudara, Tuhan ingin supaya setiap kita berkorban dengan menolong, mengasihi sesama, ya, tidak membeda-bedakan. Kadang-kadang kita melihat, ya, di iklan-iklan, kalau orang menolong, apalagi anak-anak muda, ya, kalau nolong orangnya cantik, ya, lemah gemulai, gadis suka ditolong. Tapi kalau nenek-nenek, ya, udah tua, udah jalannya susah, suka nggak mau nolong, pura-pura nggak lihat. Tapi kalau ada gadis, wah cepat dia tolong. Itu motivasinya tidak baik. Tapi apapun yang kita bisa lakukan untuk menolong saudara-saudara kita yang lemah sekalipun, kita akan melakukan. Saya ingat seorang yang bernama Edmund Hillary, ya, tahun 1953, dia adalah orang yang pertama kali sampai di puncak Gunung Everest, ya. Nah, selain itu, dia pada waktu itu dia orang Inggris pada masa perang dunia kedua. Nah, waktu kejadian ini wartawan mulai mencari tim pendaki gunung yang lain. Nah, salah satunya yang bernama Tenzing Norgay. Nah, Tenzing Norgay ini adalah orang yang memberi petunjuk untuk mendaki gunung itu gimana caranya. Dia orang Nepal asli. Jadi waktu diwawancara, kan kamu petunjuknya pasti mestinya kamu yang duluan kan, Edmund itu pasti di belakangnya. Kenapa bisa dia yang menjadi orang yang pertama? Kemudian waktu diwawancara, luar biasa jawaban dari Norgay ini. Dia berkata bahwa kerinduan dia bukan untuk mencapai itu bukan kerinduan saya. Tapi kerinduan saya yaitu untuk membantu mewujudkan keinginan dari Edmund. Padahal kalau dia udah melangkah satu langkah, bukan Edmund yang pertama menginjakan kaki di puncak Gunung Everest ini. Tapi karena dia mempersilahkan, silahkan. Jadi dialah yang pertama. Di sini kita melihat bahwa kadang-kadang kita menolong orang mungkin tidak dihargai. Tapi Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Karena itu jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa. Kalau kita selama ini mungkin berkorban, melayani Tuhan, ya besuk atau mendoakan orang atau membawa orang, tiba-tiba orangnya tidak menghargai kita, bahkan menjelek-jelekan kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah buta. Dia tahu apa yang kita lakukan dan Tuhan akan membalas perbuatan kita. Amin. Jadi M yang pertama, hal yang praktis dalam kita berkorban bagi kerajaan Allah, kita bisa menolong dan menghargai orang yang perlu kita tolong. M yang kedua, perwira ini menaruh belas kasihan kepada bangsa Yahudi, ya, mengasihi bangsa atau jiwa-jiwa. Ayat yang kelima dikatakan sebab ia mengasihi bangsa kita. Saudara, perwira ini bukan orang Yahudi. Perwira ini adalah orang Romawi dan dia berbeda suku dengan Yahudi, tapi dia mengasihi bangsa Yahudi. Karena itu dia memiliki hati yang mengasihi bangsa-bangsa, mengasihi bangsa lain. Jadi Tuhan ingin mengajar kita supaya kita tidak menjadi orang yang rasial, yang merasa oh suku saya lebih hebat. Kita ini adalah bangsa Indonesia dengan segala macam suku. Kita bersyukur gereja kita mengadakan pelayanan misi berkat dari Sabang sampai Merauke. Bulan lalu ya PMB pergi ke titik nol dari negara Indonesia, yaitu di Sabang, ya. Nah, di sini kita melihat bahwa setiap kita harus mengasihi jiwa-jiwa, bangsa-bangsa. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 2 ayat yang ke-8, kita harus berdoa meminta bangsa-bangsa kepada Tuhan, meminta jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Kita akan baca Mazmur 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Yeremia 29 ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, kita sebagai bangsa Indonesia khususnya yang akan merayakan, ya 3 hari lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan kita yang keberapa? 71. Wah, hebat semua ya, harus ingat. Nah, kita bersyukur
Indonesia merdeka, kita hidup di tanah yang merdeka, tapi kita perlu berdoa untuk bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia bukan hanya merdeka secara fisik, tapi merdeka secara mental dan spiritual. Karena apa? Karena Indonesia masih dibelenggu dengan banyak orang-orang yang tidak takut Tuhan, korupsi di mana-mana, narkoba di mana-mana, teroris terjadi di mana-mana. Bahkan kita perlu berdoa buat agama-agama palsu yang membutakan bangsa Indonesia untuk tidak mengenal Tuhan. Jadi nanti kita akan berdoa bersyafaat untuk bangsa Indonesia beberapa saat karena kita tahu inilah momen yang penting. Tuhan berkata, mintalah bangsa-bangsa kepadaku maka aku akan berikan. Jadi mungkin selama ini kita doa buat diri sendiri, tapi khusus bulan Agustus ini kita mau berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Supaya diberikan ketentraman, kemakmuran, dan juga bangsa Indonesia sungguh-sungguh mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 1-4 kita dianjurkan untuk bersyafaat. Ya, jadi saudara bisa melakukan hal yang paling kecil. Mungkin saudara nggak ikut perang, nggak bawa pedang waktu atau senjata waktu 71 tahun yang lalu. Tapi hari ini kita perlu mengisi kemerdekaan Indonesia dengan berdoa. 1 Timotius 2 ayat 1-4. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita berdoa syafaat bagi pemerintahan kita. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Jadi saudara, mungkin saudara berkata, aduh saya nggak bisa, lagu Indonesia aja suka lupa, Pancasila nggak ingat, tapi mulai sekarang kita harus punya jiwa nasionalis, jiwa Pancasilais, yaitu kita harus berdoa buat bangsa Indonesia supaya ada damai sejahtera. Kita melihat di dunia banyak sekali bom terjadi di mana-mana. Tapi kita berdoa buat Indonesia supaya Tuhan melindungi Indonesia dari yang jahat. Amin. Nah, saudara, saya membaca satu kisah yang luar biasa bagaimana seorang yang bernama Maximilian Kolbe. Dia ayahnya orang Jerman, ibunya orang Polandia. Nah, dulu namanya Raymond Kolbe, tapi dia itu akhirnya mengganti nama dan akhirnya dia dinobatkan sebagai martir Tuhan. Nah, waktu usia 21 tahun, Maximilian Kolbe ini dia mendapat gelar doktor filsafat. 4 tahun kemudian dia dapat gelar doktor teologi. Jadi dia orang pinter, ya. Dia tinggal di Polandia, tapi akhirnya mendapat panggilan menjadi misioner. Menjadi misioner pergi ke Jepang. Di Jepang dia mendirikan satu biara di pinggiran kota Nagasaki. Setelah itu dia kembali lagi ke Polandia, mendirikan biara, dan biara itu pada zaman kira-kira Perang Dunia Kedua itu menjadi tempat menampungan ribuan orang Polandia dan orang-orang Yahudi yang dikejar-kejar oleh Nazi Jerman. Nah, satu kali dia ditangkap oleh Nazi Jerman dan akhirnya dia dimasukkan di satu tempat di satu camp, yaitu camp di Auschwitz Polandia, ya, Auschwitz, ya. Saudara yang waktu itu pernah sama-sama ke Polandia pernah lihat, ya, itu ada penampungan. Nah, setiap orang yang diambil dari penampungan itu pasti tidak akan kembali. Dia mati tenggelam atau disiksa dan sebagainya. Satu kali ada 10 orang yang akan disiksa, akan dibunuh, dia dipindahkan ke bangsa 13. Dan di sana itu akan tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai mati. Nah, dari 10 orang ini ada 1 orang yang benar-benar ketakutan, dia nangis, wah nggak mau pokoknya. Nah, akhirnya Maximilian ini tersentuh, dia akhirnya berkata, udah saya yang ganti. Dia bukan bangsa Yahudi, dia mau ganti dan akhirnya boleh. Orang itu yang diganti namanya Franciszek Gozanisek, ya, susah namanya. Tapi dia itu akhirnya masih hidup 41 tahun kemudian. Dan Kolbe ini akhirnya mati. Matinya gimana? Disuntik akhirnya. Disuntik sampai mati. Setelah itu oleh Paus Yohanes Paus II yaitu tahun 82 akhirnya dinobatkan sebagai martir dan dibikinkan patung, ya, patung dari
martir ini di Katedral Santo Petrus di Westminster, Abbey London sampai hari ini ada. Saya melihat bagaimana walaupun bukan bangsanya dia rela menggantikan. Saya ingin supaya setiap kita juga belajar untuk rela berkorban. Ya, bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan bangsa lain, khususnya bangsa Indonesia. Biar setiap kita pada bulan Agustus ini mengenang bagaimana orang-orang yang sudah berjuang mempertahankan kemerdekaan kita. Dan biar kita mengisi kemerdekaan dengan sungguh-sungguh mendoakan bangsa Indonesia supaya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Jadi saudara, rela berkorban itu hal-hal praktis yang bisa kita lakukan. Menolong dan menghargai mulai dari orang yang mungkin tidak dipandang oleh dunia. Sebab apapun yang kita lakukan itu mengutangi Tuhan dan Tuhan yang akan membalasnya. Hal yang kedua, M yang kedua tadi apa? Kita harus mengasihi jiwa-jiwa bangsa lain. Berdoa. Kalau ada keluarga kita yang belum percaya, doakan supaya Tuhan selamatkan. Kalau ada teman kita di tempat kerja, doakan. Kalau ada yang belum percaya khususnya bangsa Indonesia, kita doakan supaya mereka juga diselamatkan seperti kita. M yang ketiga, perwira ini memberi dengan sukacita. Ayat yang ke-5b dikatakan, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Saudara, perwira ini memiliki harta, memberikan kekayaannya untuk pekerjaan Tuhan. Dia bukan hanya memberi, tapi dikatakan menanggung pembangunan rumah ibadah. Menanggung itu mestinya berat, mestinya beban. Tapi perwira ini dengan sukacita, dia memberikan rumah Tuhan, memberikan hartanya untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, saya percaya firman Tuhan itu tetap sama. Firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah maka kamu akan diberi. Ya, kita akan baca supaya kita yakin, kita baca bersama-sama. 2, 3, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Saudara, saya ingat 28 tahun yang lalu, waktu saya selesai menikah tahun 88, kita itu sama Pak Rubin mau bulan madu ya ke Bali. Udah ngumpulin uang, tapi ternyata di Tasik itu ada tantangan janji iman mau bangun rumah Tuhan. Jadi Pak Rubin udahlah uangnya dikasihkan, jadi kita udah pergi ke Bali dengan sederhana ngirit-ngirit gitu ya, uangnya tinggal dikit. Tapi apa yang terjadi ketika di Bali ada teman dengar dia siapin hotelnya belum jadi malah ya. Terus siapin mobil, siapin makanan, minuman, wah lengkap. Sampai saya juga wah ini luar biasa ya. Jadi mungkin kalau kita pergi dengan uang yang diberikan nggak sebagus itu. Tapi ketika kita memberikan dan nggak pernah mikir apa-apa, Tuhan itu menyediakan dengan luar biasa. Dan lebih anehnya lagi ada yang dengar Pak Rubin di sana disuruh pelayanan. Jadi pulang itu dapat berkat lebih dari yang kita berikan. Itu adalah Tuhan, bukan kita. Karena Tuhan itu tidak pernah berjanji dan tapi tidak ditepati, tapi dia selalu menepati janjinya. Berilah maka kamu akan diberi. Nah, itu sebabnya ketika Bandung dibangun ya dengan ratusan miliar, Pak Rubin janji iman, saya udah gak khawatir lagi. Saya percaya karena semua berkat yang kita miliki itu adalah titipan Tuhan. Kita perlu salurkan untuk memberkati pekerjaan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Perwira ini bukan hanya memberi tapi menanggung pembangunan rumah ibadat. Di Bandung mujizat terjadi ketika apa? Satu kali Pak Rubin ingin punya gereja yang izinnya gereja, itu ada satu orang waktu kebaktian terakhir dia tulis surat. Waktu tanah itu harganya miliaran, tapi ada satu anak Tuhan dia tulis, Pak Rubin, biar saya saja yang melunasi tanah itu. Jadi dia menanggung pembelian tanahnya sehingga bisa membangun sampai hari ini itu karena Tuhan. Saya percaya orang itu dari mulai datang sampai dibangun sampai hari ini enggak pernah datang lagi. Bukan anggota gereja. Karena apa? Karena Tuhan tahu orang yang rela berkorban itu tidak pandang gereja mana, tapi dia tahu ini adalah pekerjaan Tuhan. Dia menanggung pembelian tanah dan hari ini gereja di Bandung boleh ada itu karena Tuhan. Saya percaya
di Kelapa Gading juga, kita rindu ada rumah Tuhan yang izinnya gereja. Ini ada 2 tanah yang masih bingung, tapi kita percaya Tuhan akan berikan yang terbaik. Tapi biarlah kita anak-anak Tuhan mau menabur di ladang Tuhan. Sebab apa yang kita tabur tidak akan sia-sia. Amsal 11 ayat 24, kalau guru TK, guru SD suka ngajar, hemat pangkal kaya. Tapi Amsal ini berkata memberi pangkal kaya. Kita akan baca ayatnya di dalam Amsal 11 ayat 24. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amin. Jadi ini adalah matematikanya sorga. Mungkin gak ngerti. Loh kok memberi tambah kaya? Malah kalau pelit tambah miskin. Tapi kalau saudara yang mengalami kuasa Tuhan, saudara harus lakukan prinsip ini supaya saudara diberkati. Saya ingat ada satu kisah mungkin saudara pernah dengar. Seorang bapak punya toko penjual makanan ayam. Ya. Nah di kota itu si bapak ini gak laku. Dagangannya udah sepi banget ya. Jadi orang-orang mulai suka usir, ngejek, oh nggak laku. Tapi satu kali si pengusaha ini orang Kristen, dia percaya prinsip menabur tuai ini. Jadi dia investasikan $50 uangnya untuk membeli 1000 ekor anak ayam. Nah tetangganya kan orang tetangga itu suka kepo lihat-lihat ya. Oh ini udah sepi, beli lagi anak ayam. Ngapain ya? Pasti tidak akan laku. Tapi ternyata si anak ayam ini nggak dijual. Dibagikan gratis, program gratis anak ayam ya. Jadi kalau ada orang yang beli makanan ayam dikasih 1 ekor anak ayam gratis. Wah orang tetangganya mulai basah kusuk, ini orang udah miring nih. Masa nggak laku malah bagi-bagi, tambah bangkrut nanti. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tokonya tambah laku ya. Makanan ayam banyak yang membeli karena apa? Setiap orang yang dikasih anak ayam pasti butuh makanan ayam, jadi laku. Nah di sini kita belajar. Jangan pernah takut memberi, karena memberi adalah langkah awal untuk menerima. Amin. Jadi mulai sekarang yang pelit-pelit bertobat. Ya, supaya apa? Mengalami berkat Tuhan. Memberi adalah langkah awal kita menerima. Berilah maka kamu akan diberi. Amin. Nah jadi kita mau belajar, kalau kita mau menabur di ladang Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Karena apa yang kita tabur akan dituai dan Tuhan dimuliakan. Amin. Kita berdoa supaya di Kelapa Gading ini segera memiliki tanah dan kita membangun untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya setiap orang diberi kesempatan untuk membangun rumah Tuhan. Kalau kita baca di Alkitab, Daud punya banyak uang, tapi Tuhan berkata bukan engkau yang membangun, tapi anaknya. Jadi kita perlu bersyukur diberikan kesempatan kasih karunia. Karena itu biar setiap kita besar kecil mau menabur di ladang Tuhan. Dan kita melihat nanti ada mujizat Tuhan dinyatakan dalam gereja kita. Amin. Yang keempat, yang terakhir, kita mau belajar dari perwira ini. Bukan hanya memberi dengan sukacita, tapi yang keempat ini yang harus kita miliki atau kita lakukan. Mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Dikatakan dalam ayat yang ke-7, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi apa? Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wah sungguh luar biasa. Perwira ini percaya kepada Tuhan dan perkataan Yesus. Dia percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Ayat yang 10 dikatakan maka ketika kembali apa? Hambanya itu sudah sehat kembali. Nah saudara, ketika kita sungguh-sungguh percaya Tuhan dan firman-Nya, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan. Maka kita akan mengalami mujizat Tuhan. Mengapa kita tidak mengalami mujizat Tuhan? Karena kita cuma percaya Tuhan tapi jarang sekali percaya firman-Nya. Gak mungkin Tuhan. Tapi kalau saudara seperti perwira ini percaya Tuhan dan firman-Nya, maka saudara akan mengalami kuasa Tuhan. Di dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan firman Allah itu hidup dan kuat. Yesaya 55 ayat 11 kita akan baca bahwa apa yang Tuhan katakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia.
tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Jadi jangan main-main dengan firman Tuhan. Kalau kita percaya firman Tuhan, Tuhan berkata apa yang Tuhan firmankan pasti terlaksana, pasti berhasil. Karena itu kita perlu membaca firman Tuhan lebih lagi, mengimani firman, mentaati firman, dan kita akan mengalami firman. Saya ingat kisah seorang dokter yang bernama Lin Ting Tung di Taiwan. Dia itu kerja di sebuah rumah sakit kecil yang didirikan oleh Dr. Maxwell, seorang misionaris. Nah, ketika itu ada seorang pasien ya sakit malaria tapi di kampung. Jadi anaknya disuruh beli obat ke klinik itu. Waktu anaknya beli obat untuk ibunya, obat itu adalah obat malaria berupa cairan. Nah, setelah itu dikasihkan obatnya, tiba-tiba setelah 3 jam baru sadar. Si suster berkata, loh ini obatnya kok masih ada? Tadi yang diberikan apa? Ternyata yang diberikan itu cairan desinfektan atau pembunuh kuman untuk membersihkan alat-alat operasi. Dokter, saya salah ngasih. Wah gawat ini, kalau dikejar nggak mungkin sebab perjalanannya 5 jam tapi itu 3 jam baru sadar. Akhirnya dia lapor ke Dr. Maxwell, dokter kami membuat kesalahan. Ini ada suster yang kasih obat salah. Akhirnya jam berapa? Tadi udah nggak keburu kalau disusul. Ya udah kalau begitu mulai sekarang tidak boleh ada alat atau cairan pembersih kuman di dalam apotek ini. Semuanya keluarkan. Dan sekarang kumpulkan semua karyawan. Kita akan berdoa. Dr. Maxwell ini percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dia percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi dikumpulkan, dia doa. Ya, mereka berdoa, kira-kira jam 5:30 berdoa. Akhirnya dia berkata, Tuhan ampuni kami melakukan kelalaian. Tapi Tuhan tolong selamatkan ibu itu dengan caramu. Dalam nama Yesus dia berserah. Malam-malam ketika dokter Lin Ting Tung itu praktek, tiba-tiba mendengar ketukan yang agak keras dengan suara tangisan. Dia kaget, wah ini pasti udah mati nih si mamahnya ya. Dia tiba-tiba dibuka, ada apa nak? Aduh dokter maafkan saya, ada apa? Dia cerita, dia tenangkan dulu. Aduh maaf, saya itu tadi bawa obat ternyata saya itu jatuh dan obatnya pecah. Senang, jam berapa itu kejadiannya? Aduh dokter maaf bener saya gak sengaja. Jam berapa kejadiannya? Mungkin jam 5:30 setelah mau sampai ke rumah. Wah dokternya senang, wah dia bersyukur ternyata Tuhan mendengar, menjawab doanya. Ibunya diselamatkan. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, kita akan mengalami kuasa Tuhan, mengalami kuasa firman. Dan ketika kita hidup menjadi orang Kristen, kita tidak akan menjadi orang yang selalu menggerutu, tapi kita menjadi orang yang sukacita, giat selalu karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Dan jerih payah kita tidak sia-sia. Kita baca ayat yang terakhir di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Ya, baca bersama sebagai ayat yang terakhir, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Ya, jadi saudara yang mungkin sekarang suka melayani orang, suka berkorban tenaga, berkorban uang, berkorban apapun perasaan. Tuhan berkata tetap teguh jangan goyah. Jerih payah kita tidak sia-sia. Jangan mundur. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Biar kita tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Biar kita mau meneladani Yesus yang sebagai teladan yang luar biasa untuk berkorban dan meniru langkah-langkah praktis yang dilakukan oleh perwira di Kapernaum ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan supaya kita melakukan, mempraktekkan firman Tuhan ini. Dan kita mengalami kuasanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sebuah pujian. Ku buah pujian.